Pak Lili, RT 04. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Cisarua, Bandung Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1, Algi Gifari. Selamat siang, Algi. Ya, Algi, dari pantauan Anda, seperti apa kondisi terkini di sana? Baik, selamat siang Ando dan pemirsa. Dapat sampaikan saat ini saya tengah berada di pinggiran titik lokasi longsor terparah yang ada di desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Memang pada hari kedua pencarian ini, tepat pada pukul 7:30 tadi petugas gabungan kembali menemukan dua jenazah yang tertimbun longsoran yang berada di titik pencarian ketiga ini, di mana kedua jenazah tersebut ditemukan berada tepat di belakang saya berdiri, begitu Roland pemirsa, dan sebelah ujung dekat dengan pertanian, dan telah dievakuasi oleh petugas menuju puskesmas untuk dilakukan identifikasinya. Temukannya dua jenazah tersebut, begitu Ando dan pemirsa. Total hingga siang hari ini jumlah korban meninggal yang ditemukan sebanyak 11 jiwa, begitu, di mana 6 sebelumnya telah teridentifikasi dan telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan, sedangkan sisanya masih menjalani atau melakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat, termasuk dua body part atau bagian badan yang ditemukan tidak utuh, yakni bagian tangan dan bagian kaki. Dan seperti perlu diketahui juga, begitu Ando dan pemirsa, tepat tadi pukul 10:40 pencarian sementara waktu dihentikan dikarenakan adanya longsoran susulan yang terjadi tepat di puncak atau di mahkota longsoran yang ada di Gunung Burangrang tersebut, sehingga relawan tadi sempat panik dan berlarian menghindari titik pencarian untuk menyelamatkan diri, termasuk dua alat berat yang sejak pagi tadi sudah diturunkan untuk melakukan pencarian korban yang saat ini masih dinyatakan hilang, begitu Ando. Baik, Algi, jadi memang sudah ada 6 orang ya yang sudah teridentifikasi dari 9 jenazah yang ditemukan, sudah dikembalikan ke keluarga. Nah, lalu terkait pencarian sempat dihentikan tadi ya, karena memang terjadi longsor susulan di sana pada pukul 10 tadi siang. Nah, lalu Algi, ini seperti apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan evakuasi ini? Kabarnya akan dilakukan juga modifikasi cuaca. Nah, seperti apa upaya yang dilakukan sejauh ini oleh pemerintah? Baik, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, termasuk Wamendagri Bima Arya, begitu, pada saat kemarin mengunjungi posko penampungan para korban, begitu, mengatakan jika dalam upaya mencari sisa atau jumlah korban yang masih tertimbun saat ini, dan untuk memudahkan pencarian, mengingat jika kondisi cuaca hingga saat ini di beberapa hari terakhir ini di kawasan Bandung Raya khususnya dan khususnya di Cisarua ini terus diguyur hujan, maka dari itu pihak pemerintah akan melakukan modifikasi cuaca guna cuaca yang sebelumnya memang cukup ekstrim, begitu, kadang hujan turun dan kadang berhenti dan tidak teratur, begitu, akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Hal tersebut tentunya guna memudahkan tim SAR gabungan untuk bergerak melakukan pencarian dan menemukan warga atau korban yang saat ini masih dinyatakan hilang, begitu Ando. Baik. Jadi segera dilakukan begitu ya, modifikasi cuaca di sana. Nah, selanjutnya dari informasi yang Anda dapatkan di sana, ini bagaimana dengan
Apa sebetulnya penyebab dari longsoran ini? Apakah memang ini murni hanya karena intensitas hujan yang cukup tinggi terjadi hari-hari ini? Seperti apa, Algi? Baik, berdasarkan pantauan dan juga penuturan dari pihak terkait, termasuk Gubernur Jawa Barat mengatakan adanya longsoran tersebut dikarenakan adanya alih fungsi, di mana memang di banyaknya tumbuhan yang beralih fungsi menjadi pertanian begitu, perkebunan, mengakibatkan tanah yang cukup gembur begitu, mengakibatkan terlebih diguyur hujan selama ini, beberapa hari ini memang kawasan Bandung Raya ini diguyur hujan dan tanah yang cukup gembur mengakibatkan longsor, yang artinya faktor utama dari terjadinya longsor tersebut adalah adanya alih fungsi yang memang sudah terjadi cukup lama begitu, Ando. Jadi artinya ini terjadi longsor ini bukan hanya sekedar intensitas hujan yang tinggi, namun juga karena adanya alih fungsi tanah di sana begitu. Dan ini tidak heran ini terjadi longsor yang bisa dibilang dengan skala yang cukup besar. Kita bisa lihat dari lumpur ini bisa mencapai 5 meter di sana begitu, Algi ya. Nah, kalau dari pantauan Anda di sana total ada berapa kampung atau desa yang tertimbun limbunan longsoran ini? Seperti apa? Baik, berdasarkan juga update terbaru, jika memang longsoran dan juga dikatakan sebelumnya adanya banjir bandang ini menimpa memang hanya ada di satu desa saja, yakni Desa Pasir Langu, namun ternyata menimpa 2 perkampungan, yakni Kampung Pasir Kuda dan Pasir Kuning, di mana di 2 perkampungan tersebut terdapat 30 rumah atau sebanyak 34 kakak dengan jumlah korban atau jiwa terdampak sebanyak 113 tersebut menjadi data yang terkini disampaikan oleh pihak terkait, dalam hal ini pihak pemerintahan, begitu, Ando. Baik. Algi, lalu bagaimana dengan warga yang mengungsi saat ini? Seperti apa posko darurat di sana? Atau adakah bantuan logistik sejauh ini? Seperti apa? Terkait para pengungsi yang hingga siang hari ini masih menetap, memang dari jumlah korban yang selamat sebanyak 23, yang mereka sebagian besar ada tinggal di pengungsian dan sebagainya tinggal mengunjungi sanak saudaranya, termasuk warga sekitar yang merasa terancam begitu, mereka pun ikut mengungsi ke pengungsian yang ada di kantor Desa Pasir Langu, di mana berdasarkan data sehingga pagi tadi disampaikan oleh pihak desa ada sebanyak 230 lebih jiwa mengungsi di pengungsian. Dan untuk kebutuhan memang sebelumnya para pengungsi ini mengeluhkan jika mereka sangat membutuhkan bantuan seperti obat-obatan dan terutama popok untuk balita dan keperluan air bersih ataupun toilet, dikarenakan minimnya toilet mereka harus mengantri setiap mereka hendak melakukan kegiatan di WC begitu atau di toilet, Ando. Terkait dengan masalah sanitasi begitu ya, salah satu yang paling penting di sana, Algi. Nah, lalu kalau dari sana begitu, dari informasi yang Anda dapatkan, kalau tadi kan Anda sampaikan bahwa ini terjadi bukan hanya longsor, ini terjadi bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi, namun karena adanya alih fungsi tanah begitu yang terjadi di sana yang sudah lama begitu terjadi. Tapi sebelumnya apakah longsor ini memang kerap terjadi di sana, atau ini yang terparah atau seperti apa begitu, atau ini mungkin yang pertama? Seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, memang benar, Ando, jika longsor di kawasan Cisarua ini, khususnya di Desa Pasir Langu ini, memang untuk pertama kalinya dan dengan skala cukup besar dan tentunya mengejutkan semua pihak, terutama warga yang ada di Desa Pasir Langu ini, begitu, Ando.
Baik, jadi ini memang yang pertama kalinya begitu ya terjadi, dan begitu terjadi juga memang dengan skala yang cukup besar begitu ya. Kita lihat bahwa longsoran timbunan lumpur ini cukup tebal di sana kalau kita perhatikan. Nah, dari kesaksian warga, ini bisa Anda ceritakan ini pada pukul berapa sebetulnya longsor menerjang Kecamatan Cisarua, Bandung Barat ini, dan seperti apa saat itu kejadiannya? Ya, Ando, berdasarkan penuturan warga sekitar, terutama warga yang tidak terdampak, mereka yang berada tepat tidak jauh dari titik lokasi longsor ini, mereka menuturkan jika pada pukul 3.03.00 begitu pada Sabtu kemarin 24 Januari 2026, mereka menuturkan saat tertidur lelap mereka harus terbangun begitu karena mendengar suara gemuruh layaknya pesawat yang cukup dekat dengan adanya suara gemuruh tersebut. Beberapa menit kemudian suara gemuruh kembali terjadi hingga warga terutama yang ada di atas pemukiman warga yang tertimbun ini mendengarkan begitu jeritan warga yang terdampak, langsung meminta tolong dan berlarian ke arah warga atau ke pemukiman yang aman dari longsor begitu, Ando. Baik, Algi, ini kita turut prihatin dengan kejadian ini tentunya. Ada banyak sekali yang sangat dibutuhkan di sana, terutama terkait dengan kebutuhan bayi, kebutuhan sanitasi juga di sana, air bersih dan seterusnya. Kita berharap bencana ini bisa segera berlalu, artinya bahwa proses evakuasi dan pemulihan bisa segera dilakukan begitu agar warga juga bisa kembali beraktivitas dan tidak terjadi lagi peristiwa ini. Terima kasih Algi Gifari atas laporan langsung Anda dari kawasan Cisarua, Bandung Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan di sana, Algi. Iya, pemirsa.